Hai guys, it's me again, Glenn Prasetya. Dan kali ini gue lagi work from home dan kita lagi di rumah aja karena the COVID-19 breakout issue ini. Dan memang kita harus mematuhi apa yang dianjurkan pemerintah. Maka dari itu, gue akan berusaha tetap produktif. Gue akan tetap bikin video YouTube. Tapi mohon maaf, dengan segala kekurangan, gue akan bikin ini semua di rumah aja. Dan hari ini gue mau menjawab banyak banget teman-teman yang selalu bertanya sama gue, Mas Glenn, aku baru suka fotografi dan gue mau beli kamera. Gue harus beli kamera apa? Hari ini gue akan membahas kamera apa yang harus lo beli. Nah, sebelum gue mulai, gue akan memberikan disclaimer bahwa semua yang gue share di sini, karena gue akan mention jenis-jenis kamera juga, brand maupun tipenya, gue akan share di sini, dan ini berdasarkan observasi gue pribadi, berdasarkan semua resources yang ada di luar sana, dan itu belum tentu valid, tapi itu observasi gue pribadi. It's my very own opinion, dan correct me if I'm wrong, tapi semoga ini juga bisa menginspirasi, at least ini menjadi inspirasi buat kalian. Jadi semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian juga. Oke, pertanyaan pertama, sebelum kalian membeli kamera, gue harus tanya dulu purpose atau tujuannya kalian beli kamera buat apa? Apakah yang pertama kalian buat fotografi, atau kalian untuk videografi, atau kalian untuk yang keduanya? Dan masing-masing ini akan coba gue bahas tuntas per kategori. Pertama, untuk orang yang into fotografi. Kalau kalian mau beli kamera untuk fotografi aja nih misalnya. Nah, fotografi sendiri itu genrenya ada banyak. Biasanya orang yang into wildlife atau action dan sport fotografi biasanya membutuhkan kamera yang cepat dengan autofocus yang cukup akurat. Jadi biasanya kamera memang harus cepat dan memiliki autofocus yang cepat. Kemudian selain itu biasanya mereka selalu butuh lebih dari 10 frame per second karena mereka perlu memotret suatu action, suatu momen yang nggak bisa diulang. Selain itu juga, mereka juga bisa membutuhkan good buffer. Dalam arti kamera ini ratingnya cukup cepat, nggak nunggu buffernya clean dulu baru dia bisa nge-shoot lagi. Nah, berikut gue akan coba share beberapa kamera yang menurut gue cocok untuk orang yang into wildlife, sport, dan action fotografi. Selanjutnya ada lagi buat genre yang berbeda nih, yang sama yang tadi gue sebutkan sebelumnya. Ini adalah genre orang yang into landscape fotografi, arsitektur, atau portrait, atau street fotografi. Jadi biasanya ini kurang lebih menggunakan kamera yang sama. Kenapa? Karena biasanya orang yang di genre ini memiliki kebutuhan untuk low light yang bagus. Jadi kamera ini mempunyai kemampuan untuk mengcapture pada saat cahaya minim atau cahaya rendah dengan cukup bagus. Kemudian biasanya memiliki good dynamic range dan juga memiliki color depth karena kalian mengutak-utik warna biasanya. Kemudian diperlukan juga kamera memiliki megapiksel besar, biasanya di atas 20 megapiksel. Jadi pada saat kalian melakukan print, kalian bisa cetak itu sampai besar, atau bahkan kalian perlu melakukan crop pun kalian masih mendapatkan megapiksel yang cukup besar. Biasanya ini yang jenis kamera yang berbeda, dan gue akan sebutkan beberapa kamera yang menurut gue cocok untuk genre itu. Balik lagi mengenai purpose atau tujuannya kalian membeli kamera. Jadi kalian mau untuk fotografi itu pun untuk genre apa? Nah, kalian bisa menemukan kamera yang cocok sesuai genre yang akan kalian kerjakan di fotografi nanti. Dan menurut gue, megapiksel besar itu nggak mempengaruhi bahwa kamera itu pasti bagus. Jadi bukan masalah megapikselsnya, tapi kemampuan di kamera itu sendiri. Seperti contohnya, gue membahas Alpha 7R Mark IV dengan Alpha 9. Kedua kamera ini harganya sama-sama cukup mahal. Tetapi kalau kita lihat, Alpha 7R Mark IV memiliki megapiksel besar, sementara Alpha 9 itu megapiksel nggak besar. Tapi buat orang yang butuh kecepatan, keakuratan, autofocus, dan buffer yang cepat untuk memotret wildlife action moment yang nggak bisa diberhentikan, itu semua pasti akan lebih into Alpha 9 karena memang kebutuhannya ada di kamera tersebut. Berbeda dengan yang kita doing landscape, portraits, arsitektur, dan maupun street photography, kita akan lebih cenderung menggunakan Alpha 7R Mark IV karena megapikselnya memang diperlukan untuk kemampuan kita printing, kualitas warnanya, kemudian berbagai function itu akan mensupport dengan kebutuhan fotografi kita. Jadi itu salah satu contoh di mana harganya sama-sama mahal, tetapi functionnya berbeda. Hal ini juga berlaku seperti contohnya Nikon D500 dan Nikon D850. Nah, ini juga similar tetapi memiliki function yang berbeda.
Kemudian gue lanjut dengan teman-teman yang mencari kamera untuk kebutuhan videografi. Menurut gue, videografi ini pun akan gue bagi menjadi dua. Yang pertama untuk orang-orang yang into vlogging atau menjadi vloggers. Biasanya mereka membutuhkan kamera yang lebih kecil, compact, dan lebih cepat. Sedangkan satunya lagi untuk orang yang di genre sinematografi. Dan biasanya kalau kalian menjadi sinematografi itu akan memerlukan function yang lebih kompleks lagi. Oke, untuk teman-teman yang into vloggers, membeli kamera untuk kebutuhan videografi ke arah vlogging, biasanya kalian membutuhkan layar yang bisa ditilt, kemudian bodinya kecil dan compact karena akan memudahkan untuk kalian bawa ke event, bawa kemana-mana, traveling, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, kalian membutuhkan video autofocus yang cukup akurat. Bener nggak? Berikut ada beberapa kamera yang gue suggest untuk teman-teman yang into vlogging. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang into sinematografi. Biasanya untuk teman-teman yang into sinematografi ini akan membutuhkan kamera yang lebih kompleks. Seperti misalnya kameranya harus 4K. Kemudian bisa melakukan slow motion. Biasanya untuk into sinematografi itu biasanya penting banget dan itu akan menghasilkan hasil yang bagus. Kemudian lock video misalnya, karena kalian bisa melakukan color grading. Kalian bisa nge-shoot video dengan warna yang netral dan kalian bisa coloring nantinya. Dan berbagai function lainnya seperti in-body stabilization atau mungkin high bitrate video. Semua itu emang dibutuhkan untuk kalian yang secara professional doing cinematography. Dan berikut adalah beberapa list kamera yang bisa gue suggest untuk sinematografi. Yang ketiga adalah orang yang membeli kamera untuk kebutuhan keduanya. Jadi, you do both, fotografi dan videografi. Itu termasuk gue salah satunya. Dulu gue menggunakan kamera hanya untuk fotografi saja. Tapi sejak gue membangun YouTube channel gue banyak melakukan vlogging, gue memproduksi video juga. Sampai akhirnya secara profesional pun gue juga melakukan sinematografi. Dan sehari-hari yang gue pakai sekarang untuk syuting ini di rumah, itu gue menggunakan Alpha 7 Mark III. Karena menurut gue kamera ini memiliki kemampuan fotografi yang cukup bagus. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan videografi yang cukup bagus. Jadi kalau gue bawa kemana-mana pun, itu akan sangat menyenangkan. Dan sebenarnya masih banyak list kamera lain yang bisa mensupport fotografi dan videografi keduanya dengan baik. Oke, yang selanjutnya yang menjadi pertimbangan pada saat kalian membeli kamera adalah crop frame atau full frame. Jadi ada dua jenis kamera, yaitu kamera crop di mana sensornya lebih kecil dan kamera full frame di mana sensornya itu lebih besar. Perbedaan ini adalah memang di sensornya. Jadi sensor itu sendiri menghasilkan kualitas gambar yang otomatis berbeda. Dan biasanya dengan kamera yang full frame di mana sensornya lebih besar, kita memiliki kelebihan seperti pada saat low light kualitasnya akan lebih bagus. Kemudian kita bisa memiliki depth of field yang lebih bagus juga dibandingkan crop frame. Dan kemudian dynamic range untuk warnanya pun sangat lebih bagus. Namun, untuk kamera crop frame, otomatis ini juga memiliki kelebihan, yaitu biasanya dengan crop factor, itu akan memberikan kita focal length yang lebih panjang. Jadi pada saat gue menggunakan lensa 50mm di kamera crop frame gue, itu biasanya akan menjadi kayak dikali 1,5, jadi sekitar kayak 75mm. Jadi gue bisa mendapatkan lensa yang lebih tele tanpa gue harus membeli lensa tele itu sendiri, atau bahkan gue menambah lensa. Jadi bedanya adalah di situ. But anyway, kedua macam kamera ini memiliki budget yang otomatis berbeda. Biasanya kamera full frame itu akan memiliki budget yang lebih mahal dibandingkan kamera crop frame itu sendiri. Begitu juga dengan lensa-lensanya. Lensa itu sendiri ada lensa yang dikhususkan untuk full frame, ada juga lensa yang dikhususkan untuk crop frame. Nah, jadi pertimbangkan juga hal ini pada saat kalian memberi kamera. Selanjutnya, gue akan membahas perbandingan antara DSLR dan mirrorless. Kamera mana yang harus kalian beli? Jadi ini memang pembahasan yang cukup trending akhir-akhir ini karena perkembangan zaman. Jadi dulunya itu memang kita banyak menggunakan DSLR, namun dengan perkembangan zaman diciptakanlah mirrorless. Gue sendiri saat ini menggunakan mirrorless karena mirrorless ini sendiri cukup kecil, jadi cukup mudah untuk gue operasikan. Tapi akan balik ke masing-masing orang. Jadi gue akan coba jelaskan. Kalau kamera mirrorless itu otomatis lebih kecil size-nya karena udah
udah nggak ada mirror itu lagi, jadi sizingnya cuma biasanya se-size sensornya itu sendiri. Dan kemudian eye autofocusnya biasanya lebih cepat, dan dia memiliki electronic viewfinder. Nah, electronic viewfinder ini sangat enak banget karena semua settingan exposure yang kita ciptakan, kita bisa lihat secara langsung perubahannya terjadi lewat electronic viewfinder itu, dimana itu nggak bisa kita dapatkan di kamera DSLR. Dan selain itu, kalau kamera mirrorless ini saat ini memang didesain untuk memiliki kualitas video yang lebih bagus. Jadi pada saat kita record untuk kebutuhan video, itu biasanya hasilnya cukup bagus. Tapi kita akan balik lagi membahas mengenai lensa. Pada saat kalian memilih DSLR, biasanya pilihan lensanya tuh ada lebih banyak dibandingkan mirrorless. Kayak mirrorless sendiri, saat ini Nikon dan Canon yang mirrorless itu tidak memiliki pilihan lensa lebih banyak, sedangkan Sony memiliki lebih banyak. Tapi kalau kalian bandingkan dengan DSLR, tetap DSLR tuh masih memiliki variasi lensa yang jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau memang kalian into penggunaan lensanya tersendiri, pikirkan untuk menggunakan DSLR juga. Selain itu, DSLR biasanya memiliki battery life yang lebih panjang, karena kalau mirrorless itu semuanya digital, jadi mengandalkan baterai banget, jadi baterainya akan lebih cepat habis. Dan selain itu, kalau DSLR itu memiliki better grip, karena bodinya lebih besar, itu desain dari zaman dulu untuk di genggaman tangan kita tuh lebih sempurna, itu biasanya gripnya lebih enak di DSLR. Tapi semua akan balik ke kebutuhan kalian masing-masing. Selanjutnya, gue akan membahas mengenai brand sendiri. Ada banyak banget brand kamera, gue harus pilih yang mana? Buat gue, pertanyaan ini sering muncul banget, kayak, kalian merek A sama merek B bagusan mana? Merek C sama merek D bagusnya di mana kalau gue gunakan untuk ini? Menurut gue, semua merek itu sama-sama bagus. Semua brand akan menciptakan yang spesialis untuk kamera mereka. Jadi, pikirkan kalian mau menggunakan kamera apa, purpose tadi, dan kalian doing a lot of research, kalian baca berbagai informasi. Saat ini informasi lebih gampang diakses. Kalian bisa cari si brand tertentu menciptakan kamera untuk apa yang terbaik di mana. Pertama seperti itu. Kemudian, hal lain adalah kalau memang kalian sudah punya suatu lensa atau suatu body kamera tertentu, nggak ada alasan untuk berganti brand, kecuali kalian punya budget lebih, kalian bisa teruskan brand tersebut. Karena sebenarnya kalian menggunakan brand apapun, itu tergantung orang juga yang motret sih. Jadi setiap brand akan memiliki kelebihan sendiri-sendiri, dan penting banget kalian untuk melakukan research si brand tertentu itu lebih bagus di mananya, di apanya, dan kalian preferensinya kemana. Itu akan menentukan, karena kalau gue ditanya brand apa yang bagus, I cannot say that. For me, Sony is good. But Canon is also good, but Nikon is also good, Fuji juga bagus. Jadi akan kembali ke selera masing-masing orang juga, kebutuhannya seperti apa. Misalnya, lu prefer warna yang natural, mungkin di Sony itu bagus. Tapi kalau, gue suka warna yang pada saat gue motret langsung tercipta bagus, sangat catchy untuk Instagram misalnya, which is Fuji can do that. Kalau gue suka yang detailnya bagus banget, ternyata mungkin Nikon or Canon akan lebih bagus untuk itu. Jadi semua harus kalian coba dan kalian research sampai kalian menemukan mana yang cocok buat kalian. Yang terakhir, gue akan ngomongin mengenai budget. This is one of the most important thing, karena pada saat kalian membeli kamera, udah pasti kalian harus pikirkan budgetnya. Kalau nggak ada uangnya, udah pasti kalian nggak bisa beli, ya kan? Pada saat kalian punya uang, jangan berpikir untuk membeli kamera itu hanya untuk body kameranya aja. Pikirkan juga lensanya, karena menurut gue lensa ini memberikan kualitas yang penting. At least, this is minimum, 70% di body kamera, 30% di lensa. Dan nantinya kalau kalian bisa investing atau punya budget lagi, kalian bisa beli lensa lain yang mungkin budgetnya lebih banyak. Jadi jangan berpikir bahwa ada paket harga segini, whatever it is, yang penting gue bisa motret. Nah, tapi pertimbangkan lensa apa yang kalian perlukan, seperti yang gue bahas tadi sebelum-sebelumnya. Semuanya mempengaruhi. At least 30% minimum adalah budget untuk beli lensa. Gue nggak suka beli kit, gue lebih suka beli body sendiri dengan lensa sendiri, atau package yang dijual yang memang bukan kit lens. Dan gue akan pertimbangkan at least 70-30 tadi untuk body dan lensanya. Karena pada saat kalian membeli body yang cukup bagus, tapi kalian membeli lensa yang kurang bagus misalnya, biasanya hasilnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau kalian membeli body yang bagus dengan lensa yang bagus, kalian akan melihat kualitas foto atau kualitas image-nya itu lebih bagus. Atau misalnya kalian membeli body yang nggak terlalu mahal, yang biasa-biasa aja, tapi kalian membeli lensa yang mahal, misalnya seperti itu kalian akan melihat kualitas gambarnya pun akan jauh lebih bagus dibandingkan kalian membeli lensa kit atau lensa yang biasanya itu tadi. Jadi lensa cukup memberi
menjadi peranan yang cukup penting. Pertimbangkan pada saat kalian beli budget itu at least ada budget untuk beli lensanya juga. Jangan kalian habiskan the whole budget untuk beli body kameranya, atau yang penting gue dapat kamera bisa motret, lens kit aja nggak apa-apa. Gue nggak ngomong lens kit itu jelek, cuman I suggest you to think about the lens too. Oke, itu tadi sekilas dari gue mengenai kamera apa yang harus kalian beli. Emang konten gue cuma ngomong-ngomong aja kali ini, tapi semoga ini memberikan insight, memberikan kalian pemikiran, atau memberikan insight untuk kalian harus membeli kamera apa. Mulai dari budgetnya, brandnya, kemudian kegunaannya untuk apa, apakah kalian into fotografi, videografi, atau both, dan secara detail kebutuhan kameranya apa. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Don't forget to like and subscribe di YouTube channel, karena setiap minggu gue akan berusaha bikin konten baru meskipun kita lagi pada di rumah aja. So, thank you for watching guys. Bye.